Kadal gurun berjenggot lebat kembali berulah. Kali ini dia membahas tentang Islam Nusantara dan mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah sebuah gerakan atau usaha dari Zionis dan misionaris. Kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kita semua tahu bahwa Islam Nusantara adalah gagasan dari para pendahulu-pendahulu kita, yaitu dari kalangan NU atau Nahdlatul Ulama. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab. Bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allah Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Dan si kadal Arab berjenggot lebat ini juga mengatakan bahwa Islam Nusantara itu memisahkan diri dari Islam yang sebenarnya. Ya mungkin karena kepanjangan jenggot, jadinya berpikirnya itu mungkin kurang jernih, sehingga dengan mudah mengatakan sesuatu tanpa bukti, tanpa ada pemahaman yang mencukupi. Dan untuk lebih jelasnya tentang pemahaman Islam Nusantara, biar tidak ada kesimpang siuran pemahaman, kita tonton saja penjelasan dari Kiai Haji Said Akil Sirot. Selamat menyaksikan. Bahwa Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan sekte baru, tapi hanyalah tipologi khosois mumayyizat Islam yang berada di kawasan Nusantara. Kalau Islam di Asia dan di Timur Tengah disebarkannya dengan perang, maka Islam yang tersebar di Nusantara ini mempunyai ciri khas, mempunyai kelebihan, keistimewaan, yaitu tersebarnya tidak dengan peperangan, tidak dengan darah, tidak dengan konflik senjata, tapi dengan pendekatan budaya yang mencerdaskan masyarakat Nusantara, pendekatan peradaban yang memajukan masyarakat Nusantara, dan pendekatan akhlak yang meningkatkan moralitas masyarakat Nusantara. Islam itu sendiri ada 3 bagian. Pertama, teologi. Teologi kita sudah selesai. Teologi bagi umat Islam Nusantara sudah selesai, yaitu kita percaya dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada para nabinya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadha qadarnya. Itu Muslim Arab, Muslim Asia, Muslim Nusantara sama. Yang kedua, syariah, ritual ibadah. Wajib sholat 5 kali sehari semalam, puasa Ramadan, zakat 2,5%, umroh dan haji ke Mekah. Sudah selesai, semua sama. Timur Tengah, Eropa, Nusantara, Asia sama.
Yang beda adalah hadarah, thaqafah, madaniyah, peradabannya, budayanya yang beda. Jadi Islamnya kita, Islam Arab, Islam Timur Tengah sama teologi dan syariahnya. Nabi kita Muhammad SAW, kitab suci kita Quran, sholat kita madhab kiblat ke Mekah, haji umur kita ke sana, puasa Ramadan sama. Tapi ketika bicara budaya, karakter, kepribadian, betapa jauhnya antara kita dengan orang Arab. Yang sekarang ini sedang kita lihat, sedang kita saksikan bagaimana keadaan masyarakat di Timur Tengah, hilang kepribadiannya, hilang jati dirinya, hilang kehormatannya dengan perang saudara yang berlarut-larut. Di Afghanistan itu sudah 40 tahun perang saudara. 100% penduduknya Muslim, 90% Sunni madhab Hanafi, 5% Syiah, hanya 7 suku. Perang sampai sekarang belum selesai, belum jelas kapan akan berakhir. Di Irak sudah 1,5 juta nyawa menghilang, bom di sana sini, sampai di masjid, di madrasah, di rumah sakit bom. Di Suriah sudah 500.000 lebih, belum yang meninggalkan negerinya, lari ke luar negeri. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, ulama besar, senior, sedang ngajar tafsir di masjid, dibom. Gugurlah beliau bersama majelis hadirnya yang menghadiri majelis itu. Di Yaman sudah berapa ratus, 10.000. Di Libya belum selesai perang antara Bin Ghazi, Libya sebelah timur, dan Tripoli, Libya barat. Di Mesir, waktu-waktu masih ada bom meledak. Setengah tahun yang lalu, sholat Jumat di kota Rafah di provinsi Arish dibom, sekitar 600 orang jamaah sholat Jumat meninggal dunia. Nah, yang seperti itu tidak ada di Nusantara, terutama di Indonesia, khususnya Indonesia. Kalau toh ada, itu bukan asli dari kita. Karakter seperti itu tidak ada bagi orang Indonesia yang aslinya nggak ada. Kalau toh ada, pasti itu adalah merupakan transnasional, perilaku yang asing bagi kita, yang aneh, yang datang dari luar, yang sengaja diimpor, yang sebenarnya masyarakat Indonesia, terutama umat Islamnya, menolak kekerasan, menolak radikalisme, menolak ekstremisme, apalagi sampai teror. Aslinya gitu. Tapi sekarang ada, itu jelas belakangan terpengaruh oleh keadaan di Timur Tengah, bahkan sengaja perilaku seperti itu diimpor dari Timur Tengah. Setelah ISIS dibom, dihabisin oleh Amerika dan lari dari Suriah, larinya ke Asia atau ASEAN melalui Filipina Selatan, kemudian masuk ke Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang harmonis dengan budaya. Saya dorong lagi, itu kan tema itu kan saya menggagas ketika menjadi tema besar di Muktamar Jombang tahun 2015. Tema besarnya kan dengan memperkokoh Islam Nusantara, kita sebarkan perdamaian dunia. Islam Nusantara bukan hanya harmonis dengan budaya, lebih maju dari itu kalau saya. Budaya kita jadikan infrastruktur agama. Infrastruktur sudah ada, yaitu budaya, asal tidak bertentangan dengan syariat. Seperti budaya minum arak, mabok-mabok, atau free sex, kita tolak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, kita terima, kita lestarikan. Bahkan kita jadikan fondasi infrastruktur agama. Agama dibangun di atas budaya. Maka budayanya lestari, tidak akan hilang, agamanya kuat. Contoh, beduk, alat musik itu untuk joget-jogetan, goyang kerawang lah. Oleh para ulama, beduk dilestarikan, goyang kerawangnya dibuang, malah dipindah ke masjid sebagai tanda masuk waktu sholat. Itu artinya beduk sebagai budaya dijadikan fondasi agama, adzan. Fondasinya adzan, beduk dulu baru adzan. Apalagi ada di Timur Tengah tidak ada halal bihalal. Tiada yang enggak di Timur Tengah ini. Acara halal bihalal dari istana sampai RT ada acara semua halal bihalal. Di Timur Tengah enggak ada. Di sana ada silaturahim saja. Diseremonialkan seperti di kita enggak ada. Ada lagi walimatul khitan. Di Arab enggak ada itu. Khitan di rame-rame enggak ada. Asing orang Arab, apa itu khitan di rame-rame?
Kalau nikah ya, kalau nikah rame. Walimatul arus rame. Udah khitan ya anak dipotong di khitan sudah selesai. Di kita anak yang akan dikhitani dipawaikan dulu, diarak dulu keliling desanya situ, naik kuda-kudaan atau naik apalah. Nanti tamu yang datang semua ngasih duit supaya membesarkan, menggembirakan hatinya anak yang besok akan disunatin, akan dikhitani. Itu budaya kita Nusantara. Kita lestarikan budaya itu, tapi diisi dengan ibadah atau Islam, yaitu khitan. Pernikahan, yang penting akadnya Islam. Angkah tuka binti bimahri kada, jawabnya qabil tu tazwijaha bil mar'i ala nafsi bidzalikal mahar halan. Itu sah. Yang lain-lain budaya. Apa itu kucar-kucur, apa itu lempar-lempar sirih, injak-injak telur. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah menggabungkan antara budaya dan agama. Yang penting agamanya ada, akad sudah selesai, sah itu udah. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada akad, ada ijab, ada qabul, selesai. Yang lainnya budaya.